hari Minggu. Sebelum kita masuk ibadah, seperti biasa siapkan dulu Alkitab dan persembahannya ya. Adik-adik dipersilakan untuk saat teduhnya terlebih dahulu. Mari berdiri, mari kita bernyanyi dari PKJ 242, baitnya yang pertama dan kedua, Seindah Siang Diterangi Terang. Seindah siang disinari terang, jalan Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, jalan Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, kami sudah dibangunkan ya Tuhan. Pada saat ini kami datang lagi untuk beribadah, Tuhan, layakkan kami untuk mendengar dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujiannya terambil dari kitab Mazmur 97, ayatnya yang pertama hingga ke-12. Mazmur 97, ayat yang pertama hingga ke-12. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan-awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarkannya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan, Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus.
Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bernyanyi kembali dari Gita Bakti 244, Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sekarang mau mendengarkan akan firman-Mu. Biarkan hati kami terbuka, biarkan pikiran kami terbuka, jiwa kami terbuka, roh kami terbuka untuk mendengarkan akan suara dari Engkau saja ya Tuhan. Berkati pelayan firman, biarkan apa yang disampaikan itu boleh keluar dari Roh Kudus saja, dan biarkan yang mendengar juga boleh menerima dengan hati yang terbuka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12. Mari kita membacanya bersama-sama. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang.
Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Baik adik-adik, silakan duduk. Iya. Oke, nah sekarang Kak Jenny mau menunjukkan sesuatu. Oke, pernah dengar orang yang bernama Daniel Mananta? Pernah dengar juga orang yang bernama Maya Septa? Kalau Daniel Mananta itu mungkin adik-adik kenal sebagai presenter Indonesian Idol. Oke, ya dia sangat terkenal ya. Kalau nggak salah dia juga yang punya brand Damn I Love Indonesia, kalau nggak salah. Terus satu lagi Maya Septa. Maya Septa itu yang jadi Maya di acaranya Sule sama siapa tuh namanya satu lagi yang jadi Maya. Nah, kenapa sih Kak Jenny menunjukkan nama-nama tersebut? Begini adik-adik. Mereka itu adalah orang yang percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan Yesus. Oke, dan mereka punya cara tersendiri untuk apa? Ini berkaitan dengan apa yang akan Kak Jenny sampaikan di hari ini tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan Kisah Para Rasul 19. Oke, nah adik-adik begini, cerita Kisah Para Rasul 19 ini punya latar belakang di mana Paulus, tentu adik-adik ingat kan, Paulus itu dulunya bukan orang yang percaya dengan Kristus. Dulu namanya masih Saulus. Kemudian saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu dia berubah namanya menjadi Paulus. Nah, Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan firman Tuhan. Dan yang menulis kitab Kisah Para Rasul ini adalah Lukas. Lukas ini teman seperjalanannya Paulus pada saat Paulus mengadakan perjalanan misi tersebut. Nah, adik-adik, Paulus akhirnya sampai ke suatu tempat yang bernama Efesus. Nah, kemudian di sana dia bertemu dengan para orang-orang percaya yang merupakan yang dibilangnya mungkin jemaat Efesus. Oke. Untuk kalian tahu, Efesus itu adalah kota yang cukup besar dan ada berbagai macam orang di dalamnya. Mungkin kalau dibilang Efesus itu seperti Surabaya atau seperti Medan, Jakarta, yang dimana banyak terjadi suatu perdagangan di situ. Lalu orang-orang yang datang juga beraneka macam, beraneka ragam. Di situ ada teater yang cukup besar yang bisa dipadati oleh beberapa ribu orang kalau tidak salah. Dan adik-adik terbayang kan, itu suatu kota yang besar gitu, dan di sana itu jemaat yang percaya sama Tuhan Yesus itu belum banyak pada saat itu. Nah, kemudian Paulus mencoba untuk memberitakan firman Tuhan di sana. Pada saat dia bertemu dengan beberapa jemaat yang di Efesus, pertanyaan pertama yang dia tanyakan adalah, mari kita lihat lagi ke firman Tuhan
di ayat 2. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Itu pertanyaan Paulus kepada para jemaat yang ditemui pada saat itu. Kemudian jemaat tersebut menjawab, belum. Saya belum pernah mendengar apa itu Roh Kudus. Terus akhirnya Paulus berkata, kalau begitu kamu dibaptisnya dengan baptisan apa? Lalu mereka menjawab, dengan baptisan Yohanes. Akhirnya Paulus bilang, pantesan. Baptisan Yohanes itu baptisan untuk orang-orang yang baru menyadari bahwa mereka itu orang yang berdosa. Itu baptisan Yohanes. Tapi mereka belum sepenuhnya menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah itu. Jadi kalau misalnya baptisan Roh Kudus itu berarti dengan sepenuh hati, dengan segenap hati menerima Yesus sebagai juru selamat. Bahwa keselamatan hanya ada dari Kristus. Nah adik-adik, wajar ya sebenarnya jemaat ini mereka belum sepenuhnya memahami, belum sepenuhnya mengerti. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Mereka hanya tahu bahwa saya ini orang berdosa. Akhirnya gimana biar dosa saya bisa diampuni? Ya udah, saya terima baptisan, saya mengaku dosa. Baru sampai di situ, baru sampai di mengaku dosa. Tapi belum sampai saya percaya bahwa yang akan menyelamatkan saya adalah Yesus. Yang menjadi juru selamat saya adalah Yesus. Belum sampai ke situ adik-adik. Nah akhirnya kemudian setelah mereka mendengar pemberitaan dari Paulus, terus akhirnya mereka mengerti, terus akhirnya mereka mau dibaptis. Dan tidak sekedar mau ya, bahwa mereka juga berarti percaya bahwa ya Kristuslah juru selamat saya, Kristuslah yang sudah menjadi penebus saya. Nah akhirnya mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat seseorang menerima Yesus sebagai juru selamatnya, mereka juga percaya bahwa ada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Apakah adik-adik pernah ingat Tuhan Yesus pernah bicara tentang itu? Bahwa pada saat dia tidak ada lagi, dia akan mengirimkan penghibur untuk mereka yang ditinggalkan. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Baik adik-adik. Kemudian akhirnya setelah mereka menerima Roh Kudus tersebut, mereka akhirnya bisa bernubuat, bisa berbahasa roh, adik-adik. Oke. Sekarang kakak mau bicara lagi tentang setelah bertemu dengan para jemaat tersebut, akhirnya Paulus juga mengajar dengan berani selama 3 bulan di Efesus ya. Memberitakan tentang kerajaan Allah dengan berani adik-adik. Tapi mungkin adik-adik tahu kan, tidak semudah itu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk berkata-kata tentang kerajaan Allah, berkata-kata tentang siapa juru selamat, itu tidak semudah itu. Bahkan Paulus di zaman itu mengalami penolakan-penolakan juga. Sampai akhirnya ada banyak orang yang gak mau diyakinkan oleh Paulus, dan bahkan mengumpat apa yang dikatakan Paulus. Akhirnya Paulus meninggalkan orang-orang tersebut dan menarik murid-murid dari orang-orang yang mengumpat tersebut. Terus akhirnya Paulus berbicara tentang firman Tuhan di suatu ruang kuliah di nama tempat perkuliahannya adalah Tiranus. Ya, mungkin universitasnya pada saat itu di Tiranus. Namanya Tiranus. Kemudian hal itu dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya, pada saat itu Paulus melayani tidak hanya orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Nah, akhirnya ditutup oleh Allah bisa mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa melalui Paulus.
Bahkan dengan membawa sapu tangan dan kain yang dipakai oleh Paulus aja, orang-orang tersebut bisa sembuh. Maksudnya si sapu tangan itu disentuhkan kepada orang-orang tersebut dan mereka bisa sembuh. Kakak mau bilang bahwa sebenarnya bukan Paulusnya ya yang sakti, sehingga si baju atau sapu tangan yang dia punya disentuhkan ke orang yang sakit terus dia sembuh. Bukan Paulusnya yang sakti, tapi ada kuasa dari Tuhan. Ada kuasa dari Tuhan, dan Tuhan mau pakai itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Nah, sekarang adik-adik, pertanyaan kakak. Ini kita bercerita tentang kesaksian. Bagaimana seseorang bersaksi seperti Paulus ya. Bagaimana seorang bersaksi mengenai Injil, mengenai kabar baik, mengenai berita keselamatan. Oke, mengenai siapa Kristus itu, mengenai bagaimana cara mengikut Kristus, bagaimana mendapatkan keselamatan tersebut. Nah, yang kakak mau tanya sekarang, apakah yang bisa saya lakukan? Apakah yang bisa saya lakukan? Oke, mungkin adik-adik berpikir ya, mungkin ya, gimana caranya? Saya kan bukan pendeta, saya nggak belajar di sekolah Alkitab. Cuma adik-adik harus tahu bahwa memberitakan Injil itu mau nggak mau, siap nggak siap, itu mesti dilakukan oleh mereka yang percaya dan mengaku Kristus sebagai juru selamatnya. Nah, itu adik-adik. Nah, kakak mau cerita. Kakak ini sekarang mengajar di suatu sekolah yang puji Tuhan memfasilitasi untuk guru-gurunya bisa mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bahkan itu pun ya adik-adik, itu juga gak mudah tuh, meskipun di lingkungan yang bisa dikatakan semuanya mengenal Kristus ya, itu gak mudah untuk kakak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada murid-murid. Apalagi murid-murid kan masih kecil-kecil ya, kalau kakak ngajarnya di SD, murid-muridnya masih umurnya paling besar sekitar 11 tahun, 10-11 tahun. Nah, sekali kita berbicara yang salah tentang siapa Tuhan, tentang apa itu kasih, tentang apa itu kebenaran, maka itu akan dibawa terus. Nah, jadi mau gak mau, guru-guru seperti kakak juga harus memperlengkapi diri. Ya gak muluk-muluk sih adik-adik ngasih tahu yang baik dan benar itu seperti apa. Misalnya kalau mereka ujian misalnya, atau membuat tugas, sebagai guru kami mengingatkan, coba kerjakan sendiri, coba buat sendiri, jangan mencontek punya orang lain atau meniru, atau misalnya minta bantuan sedangkan seharusnya itu yang mereka kerjakan sendiri. Seperti itu terus diingatkan. Lalu ada tindakan disiplinernya. Ada tindakan disiplin kalau ketahuan itu nanti misalnya nilainya dikurangi, atau mereka ada poin-poin atau reward yang seharusnya mereka dapat terus jadi diambil, seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya ada yang mengambil barang temannya misalnya gitu, terus atau meminjam tapi tidak bilang, nah itu bisa diingatkan juga sama kita. Terus udah gitu, misalnya ada anak yang tidak mau berbagi, itu juga bisa dikasih tahu bahwa kita sebagai manusia harus berbagi apa yang kita punya itu. Tapi jangan sembarang berbagi juga adik-adik. Masih tahu juga, apalagi sekarang ya lagi zaman COVID seperti ini, pada saat kita mau berbagi pastikan tangan kita bersih kan, sudah cuci tangan dan sebagainya. Nah, sekarang adik-adik bisa mendapatkan gambaran ya, bahwa membagikan firman Tuhan, membagikan kabar baik,
memberitakan Injil itu tidak harus dengan berkhotbah seperti yang kakak lakukan sekarang ya. Tidak harus berkhotbah seperti itu. Atau tidak harus misalnya berkoar-koar di pinggir jalan untuk bilang tuh bahwa Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah juru selamat. Kalau adik-adik bisa melakukan itu, tapi itu bukan satu-satunya jalan adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan. Oke, kakak tantang adik-adik untuk coba pikirkan. Ya, coba pikirkan adik-adik. Apa yang bisa adik-adik lakukan untuk memberitakan Injil? Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan klise ya, mungkin yang adik-adik sering dengar. Apa sih yang bisa dilakukan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan siapa Yesus itu? Coba pikirkan, apa sih yang bisa dilakukan? Gak harus yang wah gitu, gak harus yang gimana gitu. Tapi coba kalian pikirkan. Nah, tuliskan itu dan kirimkan ke Kak Jenny. Oke, apapun itu. Kakak tidak akan menyebarkan kepada siapapun. Tapi kakak ingin melihat apakah kalian mengerti akan pengajaran hari ini atau tidak, dan apakah kalian mau sedikit berusaha untuk berpikir, bagaimana ya cara saya sebagai teruni, saya sebagai anak SMP, saya sebagai anak SMA yang mengaku mengenal Kristus, gimana cara saya ya untuk bisa memberitakan Injil, untuk bisa memberitahukan kabar baik, untuk bisa memberitahukan betapa baiknya Tuhan kita itu, betapa luar biasanya Yesus, dan bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Kristus saja. Gimana caranya? Coba. Setelah itu kalian boleh kirim ke email ini jennyprs@gmail.com. Oke. Ya. Baik adik-adik. Sekian apa yang ingin kakak sampaikan, dan biarkan apa yang boleh adik-adik terima pada hari ini boleh meresap dalam hati dan pikiran adik-adik, dan bukan hanya untuk adik-adik saja, tapi bisa dibagikan untuk orang-orang di sekitar. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 339, bait yang pertama dan ketiga, Maju Laskar Kristus. Ikut salib Yesus.
kita masuk dalam persembahan, sambil menyiapkan persembahannya, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 81, bait yang pertama dan ketiga, Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertamu, berkat-berkatmu ya Tuhan. Pada saat ini juga kami ingin memberikan apa yang sebagian kecil dari kami punya. Kiranya Tuhan mau menerima agar persembahan kami ini layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hati kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami para teruna-terunimu dan juga para kakak layan yang pada hari ini Tuhan bersama-sama bersatu hati berdoa kepada Engkau Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarkan Tuhan saja yang boleh menumpangkan tangan atas bangsa kami Tuhan. Khususnya pada saat kami harus mengalami COVID-19 ini Tuhan. Begitu banyak segi-segi dalam kehidupan bangsa kami yang merasakan dampaknya Tuhan. Baik dalam kesehatan, ekonomi juga yang lain-lain Tuhan. Kami mohon Tuhan boleh berikan kami kesabaran, berikan kami juga hikmat Tuhan untuk kami boleh terus mentaati otoritas kami Tuhan. Pemerintah kami Tuhan berkati juga, biarkan mereka juga bisa membuat kebijakan-kebijakan dengan baik, sehingga apa yang mereka keluarkan Tuhan itu benar-benar untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan masyarakat. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk pemilihan umum yang pilkada yang sebentar lagi akan dilakukan. Tuhan berkati sehingga jalannya juga boleh baik dan boleh lancar, tidak ada kerusuhan, tidak ada kericuhan atau apapun Tuhan. Dan biarkan Tuhan para pemimpin-pemimpin yang nanti terpilih itu adalah pemimpin yang mau melayani masyarakat.
Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami. Tuhan berkati para gembala-gembala di gereja kami, pendeta Meyer dan juga pendeta Mamangke. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga para penatua, diaken yang melayani. Tuhan berkati rencana untuk pembangunan gereja kami. Biarkan pada saat kami membangun gereja secara fisik, ada juga suatu pembangunan atau kebangunan rohani Tuhan yang boleh terjadi seiring dengan pembangunan fisik gereja kami juga Tuhan. Tuhan, kami mau juga berdoa untuk para teruna-teruni yang mungkin Tuhan rindu untuk mendengarkan firman-Mu, tapi mereka mungkin tidak ada sarana untuk itu Tuhan, untuk mereka boleh beribadah. Tuhan, tolong mereka Tuhan, biarkan Tuhan yang boleh buka jalan, sehingga mereka juga boleh terus menerus mencari Tuhan dan terus menerus boleh diperbaharui dalam Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga para teruna-teruni, baik orang tua mereka, para adik atau kakak mereka juga Tuhan berkati, sehingga mereka juga boleh terus memuliakan Tuhan. Apabila ada yang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, dan biarkan mereka juga terus boleh memuliakan Tuhan dalam apapun yang sedang mereka rasakan. Buat adik-adik yang sedang mengalami masa-masa ujian atau mungkin sedang libur atau sedang belajar seperti biasa, Tuhan berkati, apalagi dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini Tuhan, berikan mereka terus kesehatan, berikan mereka juga terus kemampuan Tuhan untuk boleh menjalankan pembelajaran jarak jauh ini Tuhan. Tuhan berkati juga untuk para kakak layan, berkati mereka dalam kesibukan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka semua Tuhan, baik sebagai pelayan maupun peran-peran yang lain di luar sana Tuhan. Berkati mereka sehingga mereka juga boleh terus dapat memuliakan Tuhan dan benar-benar merasakan kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati para kakak layan ini Tuhan, biarkan mereka juga boleh melayani dengan baik. Untuk para pengurus LKPT yang baru saja terpilih, Tuhan berkati sehingga mereka juga boleh terus melayani Tuhan dengan sungguh. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, maka Tuhan akan berikan kekuatan dan kemampuan untuk para kakak layan dan para pengurus ini untuk menjalankannya dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan yang ada di PT selanjutnya. Tuhan berkati apapun yang nanti menjadi program-program yang sudah disiapkan. Tuhan yang boleh campur tangan sehingga apa yang dilakukan Tuhan di dalam pelayanan LKPT ini boleh terus-menerus membanggakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tahu Tuhan, doa kami ini jauh dari sempurna, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang menolong kami untuk berdoa, sehingga doa kami ini boleh dengarkan oleh Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Warta PT kita pada hari ini, yang pertama, IHMPT akan tetap dilaksanakan secara virtual dengan video yang akan di-upload ke YouTube channel GPIB Sejahtera setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Jadi, jangan sampai kelewatan video IHMPT-nya ya adik-adik. Warta kita yang kedua adalah yuk tetap dukung dalam doa kondisi COVID-19 yang sekarang ini ya, dengan tetap
mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan cara tetap menggunakan masker kalau keluar dari rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak. Sekian Warta PT kita pada hari ini. Yuk, lanjutin ibadahnya yuk. Baiklah adik-adik, marilah kita pulang dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah setiap bagian firman Allah yang saat ini kita dengar. Ia menempatkan kita di sini agar kita juga dapat menjadi berkat bagi sesama kita dan untuk kebaikan bersama. Mari kita berdiri dan kembali memuji Tuhan dalam Gita Bakti 285 ayat 1 dan 3 dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita satu dalam doa. Allah yang baik, kami mau pulang dan terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarkan Tuhan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan itu boleh terus kami bawa. Dan apa yang kami boleh terima hari ini Tuhan, itu boleh terus ada dalam hati dan pikiran kami. Dan kami juga tidak hanya menerima itu untuk kami sendiri, tapi bisa kami bagikan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.